Halo semuanya, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Hari ini kita bahas satu tanggal nih, 29 Oktober. Mungkin kedengarannya biasa aja ya, tapi sumber-sumber kita nunjukin kalau ini tanggal yang krusial banget, khususnya di abad ke-20. Iya benar. Jadi misi kita kali ini mau coba gali lebih dalam, kenapa sih tanggal ini kok bisa jadi saksi tiga peristiwa besar yang mengubah banyak hal, politik, ekonomi, sampai geopolitik. Betul, kita fokus ke 3 tahun kunci, 1923, 1929, sama 1956. Nah, ini yang bikin penasaran. Gimana coba satu tanggal bisa lihat lahirnya negara baru, terus ekonomi global ambruk, dan ada pergeseran kekuatan negara adidaya gitu. Menarik kan? Tiga kejadian ini meskipun beda-beda waktunya, tapi masing-masing itu kayak titik balik gitu loh. Ada lahirnya Republik Turki modern di 1923. Terus Black Tuesday 1929 ya, yang katanya bikin depresi besar itu. Nah, itu dia. Terus yang ketiga, awal krisis Suez tahun 1956. Itu juga mengubah peta kekuatan global banget. Oke, kita mulai dari yang pertama deh, 1923. Tanggal 29 Oktober Republik Turki resmi berdiri, mengakhiri Kesultanan Ottoman yang udah 600 tahun lebih ya. Ini bukan sekedar ganti bendera kan? Oh, jauh lebih dari itu. Ini bukan cuma ganti nama, tapi lebih kayak eksperimen besar. Lahirnya negara bangsa sekuler modern di wilayah bekas kekaisaran Islam. Wah, eksperimen ya. Iya. Dipimpin Mustafa Kemal Atatürk habis Perang Dunia Pertama. Nah, secara internasional mereka dapat pengakuan lewat Perjanjian Lausanne bulan Juli 1923. Itu yang bikin Turki bebas dari kontrol asing. Oke, jadi diakui dunia. Betul. Tapi di sisi lain ada proses sekularisasi yang gimana ya? Agak dipaksakan gitu lewat Kemalisme, misahin agama sama negara secara tegas. Nah, ini yang menanam bibit polarisasi di dalam negeri Turki yang kayaknya masih terasa sampai sekarang. Jadi ada konsekuensi internalnya juga ya? Iya. Dan di kawasan itu juga ini menegaskan pembagian wilayah Ottoman oleh sekutu. Prancis dapat Suriah, Lebanon, Inggris dapat Irak, Mesir, Palestina, gitu. Oke, jadi fondasi Turki modern diletakkan tapi ada potensi masalahnya juga. Nah, loncat 6 tahun nih, 29 Oktober 1929, Black Tuesday. Gimana tuh gambarannya? Kok bisa separah itu? Waduh, itu hari di mana kayaknya ilusi kemakmuran abadi itu runtuh total. Pemicu utama depresi besar. Bayangin aja, lebih dari 16 juta saham dijual paksa hari itu di New York. Indeks Dow Jones anjlok 12% sehari. Gila, 12% sehari? Ya, nilai pasar saham itu hilang sekitar 32 miliar dolar sampai akhir 1929. Dampaknya sistemik banget. Di Amerika aja, produksi industri turun hampir setengahnya, PDB anjlok 30%, pengangguran lebih dari 20%. Itu di Amerika. Kalau globalnya gimana? Nah, globalnya lebih parah lagi karena ada perang dagang. Kebijakan proteksionis kayak Smoot-Hawley Act di AS itu naikin pajak impor gila-gilaan. Akibatnya, perdagangan dunia anjlok sampai 66%. Ini kayak bukti nyata kalau sistem kapitalisme laissez-faire yang minim campur tangan pemerintah itu gagal total waktu itu. Wah, kehancuran ekonomi sebesar itu pasti efeknya kemana-mana ya. Bukan cuma angka aja. Kehidupan orang-orang di mana? Oh jelas, secara sosial ya kemiskinan di mana-mana, malnutrisi. Ada catatan 29 orang meninggal karena kelaparan di New York tahun 1933, keluarga-keluarga banyak yang hancur. Pasti tekanan psikologisnya berat banget ya? Berat banget. Nah, secara politik, ini juga mengubah cara pandang. Di AS, muncul New Deal Franklin Roosevelt, era baru di mana pemerintah mulai banyak campur tangan di ekonomi. Tapi, di tempat lain, kondisi ini malah bikin subur rejim-rejim totaliter. Kayak Nazisme di Jerman. Oh, jadi ada hubungannya ke sana juga ya, ke Perang Dunia II? Ada kontribusinya. Ketidakstabilan ekonomi global itu jadi lahan subur buat ideologi ekstrim. Pasar saham AS sendiri baru pulih bener-bener itu tahun 1954 loh. Lama banget. Lama ya? Oke, dari krisis ekonomi global kita lompat lagi nih ke 1956. Tanggal 29 Oktober lagi, Israel nyerang Sinai. Ini awal krisis Suez. Apa nih signifikansinya? Krisis Suez ini momen penting banget.
Kayak penutup tirai buat era kekuatan imperial Eropa yang lama, kayak Inggris dan Prancis. Pemicunya kan nasionalisasi terusan Suez oleh Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser. Oh, gara-gara Nasser ambil alih terusan Suez ya? Iya, Inggris sama Prancis langsung panik. Mereka takut kehilangan akses mudah ke minyak dari Timur Tengah. Jadi, mereka diam-diam bikin rencana sama Israel buat intervensi militer. Israel nyerang duluan tanggal 29 Oktober, terus awal November, pasukan Inggris-Prancis mendarat. Tapi kayaknya nggak berjalan mulus ya rencana mereka? Sama sekali nggak, justru jadi bumerang. Amerika Serikat marah besar karena nggak diajak ngomong, terus Uni Soviet juga ngancam mau ikut campur. Akhirnya, lewat tekanan PBB, terutama dari AS dan Soviet, ketiganya, Inggris, Prancis, Israel, dipaksa mundur. Wah, jadi ini momen penting ya. Kekuatan lama udah nggak bisa seenaknya. Betul banget. Ini nunjukin secara jelas kalau Inggris dan Prancis itu udah nggak bisa lagi bertindak sendirian sebagai kekuatan global tanpa lampu hijau dari Washington. Ini mengukuhkan apa yang disebut hegemoni bipolar, di mana dunia dikuasai dua kutub, AS dan Uni Soviet. Era Perang Dingin makin kuat. Oke, konsekuensi lainnya apa? Nasionalisme Arab makin kuat, pengaruh Soviet di Timur Tengah juga meningkat, dan Perdana Menteri Inggris waktu itu, Anthony Eden, sampai harus mundur. Jadi efeknya besar banget. Jadi kalau kita lihat tiga momen ini, lahirnya Turki modern 1923, depresi besar mulai 1929, sama krisis Suez 1956, semuanya di tanggal 29 Oktober. Apa nih benang merahnya? Kok bisa numpuk gitu ya? Kalau kita coba hubungkan ya, kayaknya tanggal ini tuh secara nggak sengaja menangkap momen-momen transisi besar abad ke-20. Pertama, runtuhnya kekaisaran lama, terus lahir model negara bangsa sekuler modern kayak di Turki. Oke, perubahan tatanan politik, iya. Terus yang kedua, krisis fundamental di sistem ekonomi global, kapitalisme, yang memaksa adanya paradigma baru. Negara harus campur tangan, atau malah larinya ke totalitarisme. Perubahan paradigma ekonomi dan politik. Nah, yang ketiga, penegasan akhir kalau pusat kekuatan global itu udah pindah dari Eropa ke AS dan Uni Soviet. Jadi ketiganya ini kayak merekam pergeseran dari tatanan dunia lama ke tatanan dunia modern yang kita tinggali sekarang. Menarik banget ya polanya. Warisan tanggal 29 Oktober ini jadi terasa luas banget. Ngasih lihat gimana rapuhnya sistem finansial, rumitnya bangun identitas nasional setelah era kolonial, dan gimana lempeng kekuatan global itu bisa bergeser. Betul. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga buat Anda yang mendengarkan. Kalau kita lihat ada konsentrasi perubahan besar di satu tanggal kayak gini, mungkin nggak sih ada tanggal-tanggal kritis lain dalam sejarah yang kita lewatkan? Wah, iya juga ya. Dan apa yang bisa kita pelajari dari pola kayak gini? Tentang gimana perubahan besar itu kadang datangnya terkonsentrasi, dan rasanya kok tiba-tiba banget gitu.